Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan terus semuanya. Gimana keadaannya? Sudah pada profit belum? Nah, ya, di video mapping yang kemarin saya akan bagi open posisi ya, bagi open posisi, bagi setup. Di sini boleh entry sell ya. Boleh entry sell karena di sini price membuat R1 dan di sini price membuat R2. Dan kemungkinan besar jika ada R1, R2, price naik atas and then boom terjun ke bawah menjadi fake out. Berharapnya seperti itu. Memang di sini price pun naik ke break daripada R1 dan R2. Dan di sini dia turun hanya 40 pip. Turun 40 pip ya, turun 40 pip dan saya sudah infokan di tab komunitas. Buat yang mau scalping silahkan di close, buat yang mau hold silahkan. Tetapi yang terjadi pada price terus naik tetap membuat manipulasi harga naik ke atas, dan saya juga sudah infokan di tab komunitas ya. Saya sudah menginfokan di tab komunitas ada zone di atas, cuman tak saya tampilkan ya. Tapi kalau rekan-rekan apa namanya jeli dan paham, nih ya, di sini ada drop base drop, nih ada drop base drop dan price pun masuk ke zone sini. Ini kawasannya kurang lebih ada 41 pip, belum dikecilkan zonnya ya, belum dikecilkan zonnya. Di sini ada zone. Nah, saya infokan kan, sudah saya infokan, cuman nggak saya tampilkan di sini nih. Kenapa nggak saya tampilkan? Karena saya lebih respect dia yang lebih atas. Saya lebih respect dia yang lebih atas karena di sini price hanya membuat R1 dan R2 saja, and then price naik ke atas. Nah, sampai sini. Price naik ke atas dan terjun ke bawah, dan saya respect dia membuat QM high high low higher high lower low ya. Saya berharap price sampai di sini, makanya saya enggak lukis, tidak digambarkan. Nah, ya. Kita zoom tengok bagaimana keadaan pair gold sekarang. Sekarang dia sudah masuk ke zone yang kemarin, and then price pun turun ya, turun ke kawasan resisten. Dia di break, artinya menjadi pola resisten become support ya. Resisten become support, dan resistennya ini power gak? Tentu saja power. Ini ada 2R, artinya signifikan resisten. Di break, clean break, jika touch lagi kita boleh open posisi buy. Dan semalam semasa news FOMC, price itu turun sebatang segini, and then price naik lagi ya. Ini candle yang ini nih, candle manipulasi FOMC nih. Sekarang gimana nih untuk pair gold? Di sini saya ada open scalping ya, ada open scalping saya. Ini hanya stop lossnya hanya 20 pip dan saya melakukan open posisi sell ya. Dan berharap price pun turun ke bawah kurang lebih sampai sini 40 pip. Jadi 1/2 lah, stop loss 20 pip, take profit 40 pip ya. Sedangkan akun yang satunya lagi sudah saya tadi lihatkan ya, open posisi saya itu ada di atas, bukan di akun yang ini. Nah, ini untuk scalping aja lah, kamikaze gitulah. Nah, gold sekarang gimana? Kalau price masuk ke kawasan atas, ke kawasan sini, boleh tak untuk open sell lagi? Masuk kawasan zone sini, boleh tak open posisi? Karena kemarin price masuk ke zone hanya floating kurang lebih 16 pip, and then price sudah terjun sini sudah 168 pip. Boleh nggak open sell lagi kalau masuk ke area? Boleh. Nah, cuman make sure lagi di sini price sudah buat R1 dan R2 lagi. Ya. Price buat R1 dan R2 saya besarkanlah ke H1. R1 dan R2 ya, kalau di M30 jelas R1 R2 benar-benar sama baris. Jika price masuk ke kawasan ini, ke kawasan resisten, mungkin saya di sini tak akan open posisi, saya tak akan. Karena membuat R1 dan R2, saya takutnya price membuat fake out lagi, manipulasi lagi ya. Saya nggak akan masuk, tapi saya akan masuk di sini. Nah,
Nah, di sini saya akan masuk nih. Kalau enggak di sini masuk, tinggal tengok ke belakang. Yang tadi saya punya kawasan QM level ya, kawasan QM level. High, low, higher high, lower low, kawasan QM level paling di sini. Nah, saya open lagi ya. Artinya masih jauh tuh. Masih jauh untuk open posisi sell. Itu untuk open posisi sell ya di harga 1869.78. Ini saya infokan lah di tag komunitas kalau price masuk ke zone situ ya, ataupun mau masuk. Nah, kalau mau open posisi buy gimana? Kalau mau open posisi buy sekarang sudah telat. Nah, ini time frame H1. Oke, H1 di sini price ada candle bearish tapi bukan engulfing ya. Ini bukan engulfing. Kenapa bukan engulfing? Lihat shadow CS ini dan CS sebelumnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi ini kan daripada ini. Ini tidak engulf, tidak melebihi. Jadi ini bukan engulfing ya. Jadi untuk open posisi buy boleh, tetapi di sini areanya nih. Di sini ada rally, base, rally. Ini base, base, base. Tinggal dipilih mau yang mana. Nah, ini kan ada resisten, resisten di clean break di area sini. Taruhlah di sini. Mau open posisi buy itu scalping ya. Nah, nih base. Saya kecilkan lagi lah. Base clear. Oke, boleh open posisi di sini dan posisinya sudah di touch 1 kali. Kalau mau scalp boleh, tapi make sure lagi ya kalau nanti mau open posisi buy di sini mesti make sure kembali. Kenapa mesti di make sure kembali? Karena price sudah di touch 1 kali ya, kemungkinan besar ini kosong. Nah, kalau kosong kemungkinan price dia akan senang untuk turun ya, untuk turun terus ke bawah, senang turun. Untuk sekarang gold kita hanya bisa menunggu price mau kemana. Ingat jangan kejar market ya. Jangan kejar market tapi tunggu market. Tunggu market masuk ke dalam zone barulah di eksekusi dan jangan full margin. Oke, jangan full margin ya. Untuk PL gold saya tidak akan lama-lama karena masih menunggu ya, masih menunggu untuk PL gold meskipun favorit banyak trader untuk pair gold, tapi sekarang masih menunggu, belum ada zone. Kalau untuk scalping banyak, tinggal dikecilkan ke M30, cari area supply zone yang power. Di area supply zone yang power boleh open posisi sell, lalu di area demand zone yang power boleh open posisi buy. Itu untuk scalp ya, tapi untuk bukannya scalping jangan, nggak ada setup untuk gold, belum ada setupnya masih sama. Ini ada R1, R2 di sini boleh re-entry. Karena baru di touch 1 kali. Untuk yang kedua kalinya nggak apa-apa. Untuk yang ketiga kali jangan. Boleh re-entry ya. Ini saya floating loss, kayaknya mau loss juga nggak apa-apa lah, kecil. Ini scalping ya. Nah, oke, kita lanjut ke Euro USD. Euro USD saya ada open posisi sell juga di sini. Ini scalping ya. Sebab apa saya open posisi sell di sini? Nah, saya di sini melihat ada support yang di break. Ini signifikan support ya, yang di break oleh pergerakan drop, base, drop. Ya, di break nih, drop, dan pergerakannya besar. Lalu di sini ada shadow bawah dan shadow atas, and then price masuk ke area zone sini, barulah entry sell. Ini sebab saya open posisi sell, tapi ini untuk scalp ya. Untuk scalp. Kenapa untuk scalp? Karena sangat berisiko. Di sini baru ada significant support and resistance saja di garis horizontal line yang satu jajar dengan drop, base, drop. Di area sini price belum membuat price action apapun. Jadi ini price hanya ngebreak daripada area support, terus price retest, mencoba. Kalau untuk mencoba ya, price mencoba masuk masih fresh seperti ini, di entry nggak apa-apa.
ya nggak apa-apa untuk entry meskipun tak ada setup apapun di sini, tak ada price action nih di bagian sini, nggak apa-apa. Cuman mesti hati-hati karena tak ada price action, kemungkinan dia lepas naik. Ya, kemungkinan lepas naiknya hanya sekitar 40% dan kemungkinan dia turun melanjutkan harga itu 60%. Jadi win rate-nya hanya 60%. Makanya sedikit riskan. Tetapi jika ada price action di sini, nah, itu boleh dibilang kemungkinan win-nya atau profit-nya itu lebih besar ya. Tinggal dikecil-kecilkan lagi lah time frame-nya untuk Euro USD. Untuk lebih lengkap untuk intraday-nya ini untuk open ya high, low, higher high ini sama baris. Ini ada resisten, high, low, higher high, lower low-nya di sini. Ini tapi sudah membuat low and then price retest masuk and then boom terjun ke bawah. Ini setup apa sih yang begini? Ini masuk ke setup QM sell ya. Dia memang sama baris. Low ini dan low ini sama baris. Ya, sama baris. Ini masuk setup QM. Kalau mau re-entry, nanti kalau ini lepas tertembus ya, tertembus nih, ini tertembus. Kita boleh re-entry di sini. Ini high ya, low, higher high. Nah, kita boleh entry di sini. Taruh garis horizontal line. Nah, sama baris gak ada resisten, a lot of resisten, terus di break oleh pergerakan drop, base drop, drop, base drop, drop, base rally, base drop. Ini valid ya, dan power zone ini untuk open posisi power nih, zone candle doji power ya. Tinggal diukur ada berapa pip di sini. 15 pip. Berani nggak 15 pip? Berani ya? Masa nggak berani? Harganya silahkan. Nah, saya zoom ya. Kelihatan nggak harganya di sini? Ini harganya ya. Saya sebutkanlah 1.06771. Taruh stop loss di bagian atas. Saya tidak akan bilang 40 pip, 30 pip, tapi taruhlah stop loss di bagian atas. Ya, tapi kalau misalkannya setup QM itu biasanya di atas higher high. Stop loss-nya di atas higher high, bukan di atas zone sini, tapi di atas higher high. Higher high-nya mana? Ini higher high-nya. Nah, ya ditaruh stop loss di atas. Ini kalau diukur ya kurang lebih sekitar 46 pip. Berani nggak? Nah, untuk berani dan tidaknya tergantung risk dan reward rekan-rekan semuanya ya. Mungkin kalau video ini sudah saya uploadkan, ini entahlah ke bawah, entahlah naik ke atas ya, saya nggak tahu. Tapi saya berharap dia ke bawah. Kalau ke atas saya kena SL ya, tapi kalau ke atas kena SL nggak apa-apa. Di atas masih ada zone, mudah-mudahan ke atas ya. Jadi kita bisa open sama-sama di sini ya. Nah, untuk Euro USD paham ya. Nah, karena sudah ketinggalan nih untuk zone atasnya. Sudah tertinggal kita untuk open posisi. Sedangkan di sini membuat pola QM, cuman dia tidak membuat lower low. Low di sini sama baris. Nah, saya taruhlah sama baris. Hanya break sedikit, ini bukan lower low ya. Kalau daripada body ya dia lebih rendah. Nah, ya kalau daripada body itu dia lebih rendah body mah nih. Dia lebih rendah daripada ini bodinya. Ini sejajar dengan garis, ini tidak, ini lebih rendah, tapi ini masuknya sama baris seperti ini ya. Ini pola Quasimodo atau QM. Di Google ya di chat boleh diketik pola Quasimodo, ada yang sama baris dan ada yang tak sama baris. Itu masuk ke pola QM juga ya. Quasimodo, cuman fakta di lapangannya akan terbentuk seperti apa kita nggak tahu ya. Untuk USD saya rasa sudah paham saya menjelaskannya. Dapat dipahami oleh rekan-rekan. Kita lanjut ke pair lain. Untuk GBP USD masih sama ya. Saya sudah lukis-lukis masih sama nih. Kita masih menunggu price untuk naik ke atas. Jadi jangan samakan GBP USD, Euro USD, dan UXAU USD. Jika ada zone memang harus turun. Oke, kita open sell EXAU, Euro USD open sell, GBP USD open sell di waktu yang bersamaan. Jangan, tapi kau tengoklah di time frame yang lebih besar. Ini price membuat apa di GBP USD?
high low, higher high, lower low. Ini membuat pola QM dan ini ada drop base drop yang ngebreak daripada QM. Ya di sini drop base dropnya nih sudah saya lukiskan. Kalau nggak salah kemarin saya sampaikan belum sih di video? Oh belum saya sampaikan ya belum. Di sini ada drop base drop. Nah drop base dropnya mana? Nah, saya taruh horizontal line. Nah zone drop base drop daripada shadow bawah sampai dengan shadow paling atas ya, ini kawasan drop base drop. Time frame H4 saya kecilkan ke H1, saya make sure ulang benar ya, drop base drop, maka drop base drop di time frame H4 ini valid. Terus saya kecilkan zone-nya karena zona ini besar. Kalau daripada shadow bawah sampai dengan shadow paling atas ini 61 pip. Saya nggak suka besar-besar. Saya kecilkan daripada body atas sampai dengan shadow paling atas. Ini zonnya kurang lebih sekitar 24 pip. Taruh stop loss 30 pip. Dan garis horizontal ini sejajar dengan area resisten. Ini resisten saja ya, resisten saja. Sejajar dengan resisten saja nih. Meskipun di sini ada resisten lagi, tapi terlalu jauh lah kalau ke sana mah. Saya melihat di sini aja udah, ini ada resisten. High low, higher high, lower low. Price membuat pola QM. Di break oleh pergerakan drop, base drop. Oke, saya markingkan zone. Ini ada zone QM untuk open posisi sell. Saya kecilkan ke H1. Ada apa lagi sih di sini? Ini boleh diadjustkan lagi nggak untuk kecilkan zone-nya? Boleh sekali, cuman resikonya dikecilkan zone maka tak akan tersentuh zone open posisi yang kemungkinan besar ya. Ini saya kecilkan, taruh di bagian atas di sini sejajar, dan di bagian sini dengan area support. Jadi resisten, support, 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 support. Nah, ya sejajar dengan area support dan resisten. Area Quasimodo-nya saya kecilkan lagi punya zone. Yang asalnya 24 pip sekarang menjadi 16 pip. Kecil tak? Kecil ya. Nah, ya. Oke, sudah terlalu kecil lah, nggak akan saya kecil-kecilkan lagi. Kita lihat di sini price membuat price action apa. Ini analisanya jangka panjang ya, jadi nggak akan tersentuh hari ini pun bisa di minggu depan atau di lain waktu. Ini sudah membuat pola QM ya, jadi boleh disimpan, boleh di mapping di TradingView rekan-rekan ataupun di chart MT4-nya mapping. Kalau nggak mau mapping juga nggak apa-apa lah. Ini saya menginfokan saja apa yang saya lihat, saya berikan ya. Di sini ada compression ya, ini pemadatan harga yang dimana para supply dan demand sudah pada kosong. Terus saya hapus dulu ini. Di sini ada S1, S2, S3, price masuk ke bawah, ambil letak order buy. Di sini yang di big trader taruh, and then price pun naik ke atas. Nah, ternyata di sini udah ada support. Ada dua support yang sama baris dan zone-nya ini clear kosong. Tapi di sini ada zone fake out yang masih fresh. Untuk zone ini sudah clear kosong, tinggal ini. Dan posisi di sini hanya di sini-sini saja. Sideways orang bilang ya, atau konsolidasi. Nah, boleh open sell nggak kalau di sini? Janganlah, kan udah ada open sell di sini di atas. Kita tinggal menunggu aja price naik ke atas. Taruh horizontal line di sini. Adjustkan di mana banyak sekali area resisten yang tersentuh. Kalau bisa sejajar dengan area support. Resistennya ya. Oke. Support sejajar resisten, ini lebih lepas sedikit masuk sejajar. Nah, kita tinggal tunggu price dia break daripada garis horizontal line. Saya lukiskan lah, yang ini lukiskan, nah ini nih, biar nah price naik and then retest. Kalau mau open posisi buy tapi untuk di push ke atas ya, dia masuk ke kawasan sini. Kurang lebih seperti inilah gambarnya ya. Price break daripada garis horizontal line yang di atas, ngebreak daripada resisten dan area support, atau bisa dibilang area ini aja area signifikan resisten. Price break and then naik ke atas and then boom terjun ke bawah ke area sini. Di sini
Watch this area. Watch this area ya. Rekan-rekan, watch this area. Lihat, tengok di area sini. Jika di area sini price membuat rally base rally, jadi rally base rally yang ngebreak daripada significant resistance, rekan-rekan boleh entry buy di sini. Jadi watch this area ya. Oke. Tengok di sini area. Pantau terus di sini ya untuk GBP USD. Kalau mau open posisi buy, kalau mau open posisi sell tetap di sini. Ini lebih safe ya areanya. IUD saya bagi di sini. Nah, ini dan bagi di atas. Yang atas tak tersentuh. Tak tersentuh. Tapi kalau rekan-rekan marking kan dari sini, ini punya supply zone sudah tersentuh. Saya tetap di atas. Saya ada open di sini. Nah, ada open saya di sini nih. Close. Dia naik lagi, udah saya open di sini. Nah, kalau open di sini rekan-rekan pun ini plotting kurang lebih 26 pip dan price sudah terjun kurang lebih 40 pip. Ini sudah 1/2, boleh ditipikan. Nah, kondisi IUD USD sekarang gimana? Ini berbahaya ya IUD USD. R1, R2, R3. Saya bilang ini ada R3 ya. Saya sebut ada R3 karena ini hanya sedikit. Ini tak sama baris, yang sama baris ini R1 and R2 sama baris. Saya hitung ada 3 R aja. Jika ada R1, R2 yang sama baris, maka berpotensi menjadi setup fake out dan dia turun. Ini dia turun, turun. Tidak lebih rendah daripada harga sebelumnya. Ini potensi fake out, dia buat manipulasi harga. Jika price naik masuk area zone sini boleh entry sell silahkan, tapi kalau saya enggak, saya lebih baik menunggu dia naik ke atas dan saya cari yang namanya supply zone. Supply zone. Saya cari supply zone. Ini ya supply zone. Nah, ini sudah di touch yang ini nih. Saya ambil yang sini. Tapi nanti saya make sure kembali. Supply zone ini power tak power. Karena harus yang power. Kalau tak power udah dia akan lepas mencari supply zone yang power. Ya. Mungkin kurang lebih di sini. Mungkin ya, kurang lebih di sini. Karena di sini ada R1, R2, price naik ke atas, dan boom terjun ke bawah. Nah, di sini ada R1 dan R2. Nah, saya tarik dulu garis. Nah, siapa tahu dia buat R1, R2 lagi. Karena saya nggak tahu price dia akan membuat pola apa ke depannya ya. Jadi ini hanya mapping nih pagi-pagi, pagi-pagi mapping. Mungkin nanti malam akan beda lagi seperti apa. Ya, tapi mapping itu wajib kita mesti tahu dulu. Ini power nggak sih? Ini daily ya, saya kasihkan ke Hashbox. R1, R2, price naik, and boom terjun ke bawah. Cuma di sini zonnya besar lah, 56 pip. Boleh dikecilkan, boleh. Sini ada R1, R2 lagi. Lalu lah ukur 26 pip. Masuklah 26 pip. Taruh sini. Karena ini drop, base drop. Kurang lebih 32 pip. Waduh, 32 pip time frame H4. Bisa dikecilkan lah zonnya ya. Tuh, masih jauh zonnya untuk open posisi sell. Jika dia masuk ya. Jika dia masuk boleh entry sell di sini area. Tapi kalau di sini dia membuat R1 dan R2 lagi, ini akan tertembus. Zone ini akan tertembus. Dan dia berpotensi ke zone yang mana? Di area ada doji. Ini lebih fresh. Nah, ini lebih fresh nih. Dan lebih power. Zonnya kecil nih. Nah, ini zonnya. Ini daily loh.
20 pip. Jarang-jarang time frame daily zone-nya kecil dan ini lebih power ya. Very very power. Nah, mungkin saya akan pilih yang atas lah, lebih menunggu lagi. Nah, tapi nanti ya kita lihat aja kedepannya seperti apa nih pair AUD USD. Bisa aja dia itu ya masuk dalam zone sini and then boom terjun ke bawah. Ya mudah-mudahan seperti itu. Artinya open posisi yang di hold itu masih profit. Nah, untuk NGT USD sama pola QM ya. Ini ada high low, higher high, lower low. Price membuat pola QM dan saya markingkan zone di sini. Waduh, udah 25 menit nih. Sudah terlalu lama. Nah, di sini ada price action apa? Di sini ada SR flip. Lalu di sini ada fake out. Nah, tinggal tunggulah untuk NGT USD. Oke. Nah, mungkin sekian video dari saya. Saya rasa juga sudah saya jelaskan lebih rinci mengenai pair XAU USD. Oh, kok nggak kena stop loss hampir ya. Mengenai pair XAU USD, terus Euro USD, GBP USD, and then AUD USD. Dan mohon maaf untuk NGT USD, USD Kanada, USD CHF, and then USD Jepang yang tak saya bahas dulu. Karena di sini sudah memakan waktu yang lebih panjang 26 pip. Tapi kalau mau silahkan cantumkan dalam komentar, nanti saya bahas lebih rinci lagi di video-video berikutnya. Sebetulnya ini setupnya banyak sih ini. Ini setup banyak ya. Di market GBP aja saya mapping tadi subuh ini ada setup. Cuman tak kena lah saya juga tuh. Nggak kena, hanya selisih berapa pip. Mungkin kurang lebih 2 pip and then price terjun lagi ke bawah. Ini area signifikan support. Oke lah, nggak akan saya bahas lah, nanti terlalu panjang. Nah, mungkin sekian dulu ya dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar. Oke, saya di videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.